Halo, selamat datang di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Bersama saya Joska, kali ini kita akan membahas buku yang menarik banget, judulnya Unfair Advantage karya Ash Ali dan Hasan Kuba. Kalau kamu suka mau menjeda seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung dengan mengikuti podcast ini. Karena dalam setiap jeda selalu ada makna yang bisa kita temukan. Sekarang, mari kita mulai. Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa iri sama orang-orang yang kayaknya punya segalanya, punya modal besar, koneksi luas, atau bakat alami yang bikin mereka sukses dengan mudah? Nah, di buku Unfair Advantage, Ash Ali dan Hasan Kuba bilang, sebenarnya setiap orang punya unfair advantage atau keunggulan yang nggak adil. Tapi keunggulan ini nggak selalu berupa uang atau bakat loh. Buku ini ngasih perspektif baru tentang bagaimana kita bisa menemukan dan memanfaatkan keunggulan kita sendiri, bahkan dalam kondisi yang kayaknya nggak ideal. Penulisnya ngasih framework yang disebut MILES, yang merupakan singkatan dari Money, Uang, Intelligence and Insight, Kecerdasan dan Wawasan, Location and Luck, Lokasi dan Keberuntungan, Education and Expertise, Pendidikan dan Keahlian, Status Sosial. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Satu, money, uang. Uang emang penting, tapi nggak selalu jadi faktor penentu. Banyak orang sukses yang justru mulai dari nol. Contohnya, Ash Ali sendiri yang dulu cuma punya modal pas-pasan buat bikin startup. Tapi, dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kreatif. Jadi, kalau kamu nggak punya banyak uang, jangan khawatir. Fokus aja pada cara-cara kreatif buat memaksimalkan apa yang kamu punya. 2. Intelligence and Insight, kecerdasan dan wawasan. Kecerdasan nggak cuma soal IQ tinggi, bisa juga berupa kemampuan memahami peluang, membaca tren, atau punya wawasan yang luas. Misalnya, kamu bisa memanfaatkan internet buat belajar hal-hal baru secara gratis, nih, atau kamu bisa ngasih solusi buat masalah yang orang lain nggak sadari. Ini juga termasuk unfair advantage loh. 3. Lokasi dan keberuntungan. Lokasi bisa jadi keunggulan, tapi nggak selalu harus tinggal di kota besar. Misalnya, kamu tinggal di daerah yang punya potensi wisata, kamu bisa memanfaatkan itu buat bikin bisnis. Soal keberuntungan, penulis bilang, luck is what happens when preparation meets opportunity. Jadi, semakin kamu siap, semakin besar peluang kamu buat dapetin keberuntungan. 4. Education and Expertise, pendidikan dan keahlian. Pendidikan formal itu penting, tapi nggak harus selalu dari sekolah mahal. Keahlian bisa didapat dari mana aja, baik itu lewat kursus online, baca buku, atau belajar langsung dari pengalaman. Yang penting, kamu terus ngembangin skill dan jadi ahli di bidangmu. 5. Status sosial. Status sosial bisa berupa reputasi, jaringan, atau pengaruh yang kamu punya. Misalnya, kalau kamu punya banyak teman di industri kreatif, itu bisa jadi keunggulan buat kamu kolaborasi atau dapetin project. Tapi, status juga bisa dibangun kok. Mulai aja dari hal kecil, kayak aktif di komunitas atau bikin konten yang bermanfaat. Nah, setelah ngerti framework MILES, penulis juga ngasih tips buat kita bisa memaksimalkan unfair advantage kita. Kenali dirimu sendiri. Apa kelebihan dan kekuranganmu? Manfaatkan apa yang sudah ada. Jangan fokus pada apa yang enggak kamu punya. Berkolaborasi, cari orang yang punya keunggulan yang bisa melengkapi kamu. Jangan takut gagal. Kegagalan itu bagian dari proses buat nemuin keunggulanmu. Itu dia episode kita kali ini. Semoga bisa memberikan pandangan buat teman-teman. Kalau kalian ingin memahami lebih dalam konteks bukunya, kalian bisa beli bukunya, baik fisik maupun e-booknya, dan coba kalian share apa yang kalian tangkap dari buku ini. Kalau kamu merasa terinspirasi sama pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.